Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Korea Dermayu Korea pertemuan ke-23. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bab ke-23, Sipsam. Nah, dalam pertemuan kali ini judulnya itu 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. Ya, heyo itu artinya harus ya teman-teman. Derida ini memberi bentuk sopan. Mulkon barang, son itu tangan, ero itu dengan ya. Karena dia melekat dengan alat, dalam hal ini tangan ya. Dengan tangan, du-nya dua, ke ini bentuk sopan dari hante. Hante ya, kepada. Kepada orang tua itu harus memberi barang dengan kedua tangan. Hakset Mokpyo, target pembelajarannya Nopimal Marhagi, membicarakan tentang Nopimal. Nopimal itu bahasa yang halus. Lalu kita juga di sini akan mempelajari kalimat mengenai Joonahagi. Joonahagi. Joonahagi itu artinya menyarankan. Joon, saran. Joonahagi, menyarankan. Kemudian gunbobnya, tata bahasa yang akan kita pelajari yaitu si. Ini bentuk sopan. Lalu aya, oya, deda, hada. Oya, teda, ada. Ini artinya harus. Lalu kosakatanya owi nopim. Ini kosakata yang nopim, halus. Sengwal yejol, yejol ini etika. Sengwalnya beraktivitas. Jadi etika dalam beraktivitas. Kedame Jongborang munwanen, informasi dan budayanya, Hanggukin derege nairan. Ran ini bentuk tanya, apa itu? Ran, apa itu? Nairan, dilekatkan dengan kata benda. Apa itu naik? Umur bagi orang-orang Korea. Hanggukin derege nairan. Jadi makna umur untuk orang-orang Korea. Nah, langsung saja kita mulai materi kali ini dengan percakapan yang pertama. Dewa il부터 시작하겠습니다. 잘 들으십시오. Ini tracknya berapa ya? Track ke-73. Lumayan banyak ya. Track 73. 잠깐만 기다리세요. (23과) 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 대화 1. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. 고마워요. 다시 들으십시오. 23과 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 대화 1. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네,
알겠어요. 고마워요. Oke, mari kita bedah bersama-sama. 지은 씨, 지은. 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데. 잠깐만, saya hapus dulu. Biar dia tidak terlalu ini. Jamsiman. Oke. 지은 씨, 지은. 제가, saya 한국 친구 집에 초대를 받았는데. Saya menerima undangan ke rumah 한국 친구, teman Korea. 다음에는 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 ini karena nenggo ini akan bentuk rasa kaget ya teman-teman. Soalnya karena 처음 pertama kali gak ada pergi. Karena pertama kali pergi ke rumah Cip, dan itu bisa diartikan yang. Karena pertama kali pergi ke rumah yang Kesi, ada. Ini bentuk sopan dari ita, Kesida. Karena pertama kali pergi ke rumah yang ada orang tuanya atau orang dewasanya. 좀 걱정돼요. Saya agak khawatir. 그래서 jadi 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. Ada 능게 ini hal yang ya. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Ada 몇 가지nya bisa diartikan beberapa hal. 몇 가지 itu dalam bahasa Indonesia beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena saya baru pertama kali datang ke rumah yang ada orang Koreanya, yang ada orang dewasanya. 어떤 게 알고 싶어요? Kamu ingin tahu yang bagaimana atau ingin mengetahui hal apa? 어떤 게 알고 싶어요? Pengen tahu apa? 어떤 게 알고 싶어요? Di 어떤 게 ini, 어떤 ini dia penggunaannya hampir mirip dengan mo ya. Nantilah saya jelaskan lagi antara mo versus 어떤. 어떤 게 알고 싶어요? Ingin tahu apa? 어른들께 kepada orang-orang dewasa. Oke. Ini bentuk sopan. 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 좋을까요? 좋을까요 ini dia menanyakan ya. Kira-kira bagusnya memberi hadiah yang bagaimana kepada orang tua. 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? Kira-kira bagusnya ngasih hadiah apa kepada orang-orang dewasa? 보통 biasanya 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 선물해요 itu artinya memberi hadiah. Biasanya banyak memberi hadiah minuman atau buah-buahan. 그런데 tetapi 어른들이 좋아하시는 것을 hal yang disukai oleh 어른들이 orang-orang dewasa itu 물어보고 tanyakan dulu lalu 사가세요 belilah. 사가다 itu pergi membeli ya, perginya dalam kurung, sanya membeli, yang diartikan di sini cukup membelinya saja. 사가세요 belilah setelah menanyakan hal yang disukai oleh orang-orang dewasa. 그리고 lalu 선물을 드릴 때는 때 itu saat memberi hadiah 두 손으로 드리세요. Berilah dengan dua tangan. 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. Ya, baiklah. 고마워요. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu kosakata yang pertama. Nah, kosakata yang pertama ini kita akan mempelajari mengenai owi nopim, kosakata yang sopan. Nopim, kosakata yang halus, nopimnya itu tinggi.
Owi kosakata yang tinggi, maksudnya kosakata yang sopan, yang halus. Kiesida ini kata bentuk sopan dari ita ada. Japsusida, desida ini bentuk sopan dari mokta, makan. Jumu shida bentuk sopan dari cada, tidur. Malsem hashida berbicara, bentuk sopan dari marhada. Pion chane shida sakit, bentuk sopan dari apeda. Torakashida meninggal ya. Terida memberi, tek itu rumah. Tame ini umur ya. Songam ini nama, maaf, songam nama. Yonsei umur. Oke. Kita lanjut ke munbab yang pertama. Nah, di sini ini bentuk si. Untuk memahami tata bahasa si ini memang agak rumit ya teman-teman. Tapi biasanya si ini digunakan ketika bentuk sopan ya. Bentuk sopan digunakan untuk menghormati lawan bicara. Nah, di sini dia bisa melekat dengan kata kerja, kata sifat ya teman-teman. Dong sana yang sai. Okane bachim opkona real bachim teshi. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada kata kerja atau kata sifat yang berakhiran real, maka realnya dihilangkan seperti salda. Salda itu tinggal. Karena realnya hilang, maka langsung saseo. Saseo tinggal. Nah, dalam tata bahasa si ini yang perlu dipahami teman-teman. Ketika kita si ini sebagai bentuk tanya, maka yang digunakan adalah seo ya, seo. Tetapi ketika si ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang bentuknya lampau, maka dia menggunakannya si. Ini ya, contohnya di sini. Naga shossoyo, naga shida. Contoh di sini nih. Naga shossoyo ini kan bentuk sopan dari nagada, naga shida. Karena dia menjawab pertanyaan yang bentuknya lampau, maka menggunakannya naga shida, naga shossoyo. Tapi ketika dia menanyakan yang bentuknya saat ini, itu menggunakannya seo. Seo ya teman-teman. Nah, nantilah saya bikin ini satu persatu. Sajanim jigem keseo. Apakah sajanim sekarang ada? Sajanim jigem keseo. Bosnya ada sekarang. Jokom jone, beberapa saat yang lalu. Jokom jone, beberapa saat yang lalu. Nakaseseo, sudah keluar atau telah pergi keluar beberapa waktu yang lalu. Jokom jone, beberapa waktu yang lalu. Ibon, tata shiye abojinen, ayah tata itu, kiga keseo, apakah tinggi? Tingginya besar, maksudnya tinggi. Kiga keseo, apakah besar? Nah, ini kan bentuk pertanyaan, maka yang digunakan dia seo. Terus anio, tidak. Kiga jake seo, tidak. Tingginya pendek. Kiga jake seo. Lalu seo juga digunakan ketika menjawab pertanyaan yang bentuknya saat ini seo. Tapi kalau dia bentuknya lampau, kita pakainya shosoyo, nagashida, kada nagashida, nakada nagashida, mokta adashida. Oke teman-teman. Sambon tuan si, tuan. Iot sero sasoyo, baju ini beli baru. Iot sero sasoyo, sada membeli, sero baru, ot baju. Baju ini beli baru, tuan si. Damenen kata tuannya, aniyo, tidak. Aniyo, tidak. 고향에서 어머니가 보내주셨어요. 고향 itu kampung halaman. Eso di sini dari kampung halaman. 어머니 ibu 보내주셨어요. Mengirimkan. Ibu mengirimkan baju ini dari kampung halaman. Jadi si isi itu bentuk sopan digunakan untuk menghormati lawan bicara ketika dia digunakan untuk bentuk saat ini, maka yang digunakan itu seo, tetapi ketika dia menjawab bentuk pertanyaan atau pernyataan yang bentuknya lampau, maka menggunakannya si. Nakada, naka, sida, mokta, de, sida. Kayak kita misal menanyakan, udah makan belum? Kita misal menanyakan, silakan makan, maka yang dipakai deseo. Tetapi kalau kita menanyakan apakah sudah makan dalam bentuk sopan, maka yang digunakan desiosoyo,
밥 드셨어요? Oke, gitu ya teman-teman. Bukan 밥 드세요. Jadi seo di sini dipakai untuk bentuk saat ini, bentuk sekarang, dan juga bentuk lampaunya itu pakainya si. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke percakapan yang kedua. Dewa I. Ini percakapannya di tempat makan. Track 74. 잘 들으십시오. Ini etika makan ya. 대화 2. 아디씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. 다시 들으십시오. 대화 2. 아디씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. Oke, sekarang mari kita artikan bersama-sama. Sorry. Hapus dulu biar mudah. Oke. Hapus dulu. Oke, mantap. Yuk kita artikan lagi. Adit, 한국에서는 di Korea 식사할 때 saat makan 식사 밥 그릇을 들고 먹으면 안 돼요. tidak boleh makan dengan di sini dengan telda itu mengangkat ya. Tidak boleh makan dengan mengangkat mangkuk nasi. 아디씨, 한국에서는 식사할 때 밥 그릇을 들고 먹으면 안 돼요. Gak boleh makan dengan mengangkat mangkuk nasi. Ah, 그래요? Oh, begitukah? 몰랐어요. Saya tidak tahu. 한국에서는 di Korea 식탁에 밥 그릇을 넣고 kita letakkan mangkuk nasi di meja makan. 식탁 meja makan. Lalu 먹어야 돼요. harus makan. Di Korea itu harus makan dengan meletakkan mangkuk nasi di meja makan atau pada meja makan. Jodoh saya juga 처음에는 awalnya saat pertama kali 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 karena tidak tahu 예절 etika siksa makan di Korea 고생했어요. Saya juga kesusahan. kesusahan, bersusah payah. Ya, kesusahan ya. Saya juga dulu susah atau kesulitan karena tidak begitu tahu etika makan di Korea. 저는 아직도 잘 모르겠어. Saya sih masih juga belum tahu. Tonya juga. 한국의 식사 예절을 etika makan Korea 좀 tolong 가르쳐 주세요.
tolong ajari saya etika makan di Korea. 밥에 pada nasi atau di nasi, 숟가락을 꽂으면 안 돼요. Tidak boleh menancapkan sendok. Tidak boleh menancapkan sendok pada nasi atau di nasi. Nggak boleh. 그리고 lalu 밥을 먹을 때 saat makan nasi itu 소리를 크게 내지 마세요. 소리 itu suara, 크게 내다 mengeluarkan suara keda dengan besar. Maksudnya berisik. Tidak boleh berisik saat makan. Oke, next. Sekali lagi, kalau pembahasan saya terlalu cepat, teman-teman tinggal diperlambat temponya ya, teman-teman. Di pengaturan videonya ada kok. Nah, di sini ada nih vocabulary, siksa yezol itu etika makan, siksanya makan, yezol etika makan. Noko mokta. Noknya taruh, mokta makan. Jadi makan lalu taruh lalu makan, atau makan dengan menaruh. Maksudnya menaruh kemudian makan. Kalau diartikan 1/1. Maksudnya tadi di sini ya teman-teman ya. 밥 그릇을 넣고 먹다. Makan dengan meletakkan mangkuk nasi. 자, 그다음에는 우리 문법 이안이 어휘. Kosakata yang kedua. Nah, di kosakata ini itu kita akan mempelajari mengenai 생활 예절. 생활 예절. 예절 itu etika. 생활nya ini beraktivitas. Etika saat beraktivitas. 1번. 신발을 신고. 신발 sepatu, 신다 ini memakai. Jadi memakai. sorry. Agak ngeleng ya teman-teman. 신발을 신고 들어가다. 들어가다 itu pergi masuk ya, 들어가다. Masuk dengan memakai, 신다 memakai, 신발 sepatu. Tidak boleh ini ya. 한 손으로 물건을 주다. 주다 memberi. 물건 barang. 한 손 dengan satu tangan. Rohnya dengan. Memberi barang dengan satu tangan. Tidak boleh kepada orang tua. Harus 두 손으로. 다리를 떨다. Menggoyangkan kaki. 떨다. Menggoyang. Bergetar. 다리를 떨다. Menggoyangkan kaki. 다리를 거고 앉다. Duduk. Menyilangkan kaki. 다리를 거고 앉다. Menyilangkan kaki. Duduk. Menyilangkan kaki. 밥에 숟가락을 꽂다. Kota menancapkan sendok di nasi. Nah, boleh juga ini. 밥 그릇을 들고 먹다. Mengangkat mangkuk nasi lalu makan, atau makan dengan mengangkat mangkuk nasi. Ini juga tidak boleh. 그다음에 소리를 크게 내다. Mengeluarkan suara yang besar. 마지막으로 고개 itu punggung. Ini maksudnya bahu ya. Punggung, gogi를 돌리다. Memalingkan muka maksudnya. 고개를 돌리다. Memalingkan muka atau memutar punggung. 다음에 허리를 숙이다. 숙이다 menundukkan punggung. Kalau 돌리다 ini badannya setengah ya, goge. Goge itu dari leher ke pundak sini, memalingkan pundak begini. Goge pundak. Kalau hori pinggang ini. Menundukkan pinggang. Maksudnya bagian pundak di sini. Bagian apa? Punggung. Hori를 숙이다. Membungkukkan punggung. Menundukkan punggung atau menundukkan pinggang. 그다음에 자리를 양보하다. 양보하다 itu menyerahkan. Carinya tempat duduk. 자리를 양보하다. Menyerahkan tempat duduk. Atau memberikan tempat duduk. 그다음에는 아야 되다 하다. Nah, ini gampang. Ini kata bahasa ya deo ya heyo hanya bisa dilekatkan dengan kata kerja. Tidak bisa dilekatkan dengan kata sifat. 동사에 붙이면 이를 꼭 해야 하는 의무가 있음을 나타낸다. 동사에 붙여 tempelkan pada kata kerja 어떤 일을
suatu pekerjaan kok harus 해야, harus dilakukan. 의무 itu tanggung jawab, isem ada. 나타내다 menyatakan adanya tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan dan dilekatkan atau ditempel pada kata kerja. 1번 harus ya teman-teman ini. Ya 해요, ya 돼요. 한국인 집에 갈 때, 한국 itu Korea, ini itu orang, 인간, singkatan dari 인간. 한국인 집에 갈 때, saat pergi ke rumah orang Korea, 무엇을 조심해야 돼요? Hal apa yang harus jadi 무엇을 조심해야 돼요? 무엇을 조심해야 돼요? Harus hal apa yang harus diperhatikan? 조심해야 di sini maksudnya diperhatikan ya, yang dihati-hati maksudnya diperhatikan. Hal apa yang perlu kita perhatikan saat pergi ke rumah orang Korea? 신발을 신고 memakai sepatu, 다음에 들어가면 안 돼요. Tidak boleh masuk dengan menggunakan sepatu. 신발을 벗고 들어가야 해요. Harus masuk dengan melepaskan sepatu. 벗다 melepaskan. 한국에서는 di Korea 어른께 지켜야 하는 예절이 있어요. Apakah ada 예절 etika? Dan bisa diartikan yang harus ditaati kepada orang tua. Oke. 어른께는 kepada orang tua 물건을 두 손으로 들어야 돼요. Harus memberi dengan dua tangan, harus memberi barang dengan kedua tangan kepada orang tua. Di Indonesia pun sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke mana ini? Contohnya apa di sini? Nah, contohnya banyak. Jadi saya kalau banyak seperti ini, kita bahas di video yang terpisah di kelas budaya. Nanti saya bikin lagi ya. Saya bikin lagi kelas budaya. Jadi khusus buat bahas budaya-budaya yang ada di textbook IPS topik, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke IPS topik. Kita kerjakan dari 듣기부터 하겠습니다. 잘 듣고 dengarkan dengan baik-baik. 내용과 관계 있는 yang berhubungan. 관계 있는 ini yang berhubungan dengan neong informasi. 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang berhubungan dengan informasi. Track 75. Oke. Teman. Kita artikan bersama-sama. 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? 할아버지는 kakek itu 지금 sekarang 뭐 하세요? Kakek itu sekarang sedang apa? Terus 방에서 주무세요. 방에서 주무세요. 주무시다 tidur. Tidur di kamar. 만든답은 1번. 2번. 2번 할아버지는 지금 어디 사세요? 할아버지는 지금 kakek 지금 sekarang 어디서 사세요? tinggalnya di mana? 작년에 돌아가셨어요. 작년 itu tahun lalu, 돌아가시다 itu bisa diartikan meninggal. 작년에 돌아가셨어요. tahun lalu sudah meninggal. 그래서 만답은 3번입니다. 3번. 3번 한국에서는 지하철에서 할아버지 할머니를 보면 한국에서는 di Korea 지하철에서 한국 지하철에서 di subway Korea itu 어른들이 보면 kalau melihat orang-orang yang dewasa 자리를 양보해야 합니다. 자리를 양보해야 합니다. Harus menyerahkan tempat duduk. 양보하다 memberikan tempat duduk kepada orang tua di subway Korea kalau melihat orang-orang yang sudah tua. 그래서 맞는 답은
1번. 다음에 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4에서 5번. 4 dan 5. 질문을 듣고 dengarkan pertanyaan, almazen dedap. Jawaban yang benar, 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar dengan mendengarkan pertanyaan. 4번. 아버지는 무슨 일을 하세요? 아버지는 무슨 일을 하세요? Ayahnya kerja apa? 5. Ayahnya kerja apa? 잘 지냈어요. Kabar saya baik. Gak nyambung. 책을 읽어요. Membaca buku. 회사에 다니세요. Bekerja di perusahaan. 만난답은 3번입니다. Kalau dalam ju에 아버지가 오세요. Minggu depan ayah datang. Salah. 5. 실례지만 permisi. 성함이 어떻게 되세요? 성함 itu nama. 어떻게 되세요 digunakan untuk menanyakan nama atau umur dengan bentuk yang sopan. Kalau menanyakan nama, bentuk sopannya berarti 성함이 어떻게 되세요. Kalau menanyakan umur, bentuk sopannya 연세 어떻게 되세요. 그래서 맞는 답은 1번. 예순 살이에요. 예순 ini 60 tahun. 다음에 일기 문제입니다. Nah, ini tek ya. 할아버지 편찮으세요. Ayah sakit. 방에 계세요. Ada di kamar kakek. Ya, 2번. Ini berarti pakai sepatu terus masuk yang nggak boleh. 한국에서는 다리를 떨면 안 돼요. Tidak boleh menggoyangkan kaki. Bukan. 한국에서는 집에서 바닥에 앉다. Di Korea duduk di lantai. Salah. 한국에서 밥에 숟가락을 꽂지 않다. Tidak menancapkan sendok di nasi di Korea. Salah juga. 한국에서는 di Korea 집에 들어갈 때 saat masuk ke rumah 신발을 신으면 안 돼요. Tidak boleh menggunakan sepatu saat masuk ke rumah. 4번. Ini berarti 어른께 허리를 숙여서 인사해야 해요. 인사 harus salam dengan membungkukkan punggung kepada orang tua. Bukan. 어른 앞에서는 di depan orang tua 조용히 밥을 먹어야 해요. Harus makan dengan tidak berisik. Sunyi ya, 조용히. 어른 앞에서는 di depan orang tua 다리를 꺾고 앉으면 안 돼요. Tidak boleh duduk dengan menyilangkan kaki. Salah, yang benar nomor 4. 어른 앞에서는 di depan orang tua 고개를 눌리고 memalingkan muka atau pundak lalu harus minum dengan memalingkan muka di depan orang tua. 4번. 그 다음에는 4번이랑 5번. 빈칸. 저희 할머니는 nenek kami itu 많으시지만 banyak tetapi jiman 매일 운동을 하셔서 karena setiap hari undang olahraga 건강 ada sehat. Berarti naik ya. 연세 umur. 성함 nama 생신 ulang tahun dek rumah. 마지막으로 5번. 한국에서는 di Korea 어른들과 함께 있을 때 saat ada 함께 bersama dengan orang tua 지켜야 할 예절이 많은데 banyak 예절 etika yang harus ditaati. 물건을 주고 받을 때 saat menerima dan memberi barang itu 어른께 kepada orang tua harus barang dengan 2 tangan. Berarti memberi. Di sini ada 주셔서. Ini juga benar. Tapi di sini ada 드려야 bentuk sopannya. Berarti yang benar nomor 2. Harus memberi barang dengan 2 tangan kepada orang tua. 2번. 자, 우리 수업은 이제까지입니다. Pelajaran kali ini sampai sini dan untuk kelas budayanya akan saya bahas dalam video yang terpisah. Doakan saja supaya saya sehat dan tetap semangat membuat video-video buat teman-teman semuanya untuk mempersiapkan ujian IPS topik yang akan datang. Terima kasih sudah menonton penjelasan kelas bahasa Dharma Korea sampai habis.
Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.